Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teater Geni. Bareng. Oke. Ramai sekali, guys. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kembali lagi Teater Geni bincang-bincang bersama host nomor 2 di Teater Geni bersama saya Syahrul Ramadan. Pada kesempatan kali ini Teater Geni kedatangan tamu dari jauh, guys, dari Tegal. Yaitu beliau adalah Ustadz Jamal Lulel. Gimana dong? Ustadz ini. Ya, Kang Jamal ini, Ustadz Jamal ini, Kang, saya panggilnya apa? Kang aja. Oh, Kang. Iya. Yang penting jangan tambah kangkung. Siap. Ya, Kang Jamal ini salah satu asatid dari Pondok Pesantren Al-Falah Jatirokeh, Songgong, Brebes ya, Kang? Brebes. Ya, jadi Brebes kayak. Jadi diundang dari jauh-jauh dari Brebes ke sini gitu. Sangat-sangat luar biasa. Teater Geni sungguh senang gitu, atas kedatangan beliau, Kang Jamal. Ya, assalamualaikum Kang Jamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Jamal? Alhamdulillah. Sehat. Iya, Kang Jamal. Langsung saja Kang, Iya. kita ngobrol-ngobrol santai saja. Mm. Iya Kang Jamal. Jadi di Teater Geni itu kan salah satu program dari Teater Geni itu kan mengadakan ya ini kayak gini, ngobrol bareng, Bincang-bincang ya. Iya. Jadi kita ngambil dari narasumber yang menurut kita sudah luar biasa lah. Gitu. Oke. Salah satunya Kang Jamal. Saat. Iya. Iya Kang Jamal. Jadi dari sekian banyak kampus gitu, Kang Jamal kan dari jauh-jauh kan. Iya, betul. Dari sekian banyak kampus, tetapi Kang Jamal memilih kampus Institut Agama Islam Cirebon yang betul. sekarang ini gitu. Itu apakah di daerah Kang Jamal tidak berkesempatan untuk Kang Jamal untuk sana atau gimana? Soalnya kan jauh-jauh dari Tegal gitu, dari Tegal jauh-jauh kok ke Cirebon gitu tuh. Ada apa dengan Cirebon? Iya. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kang Syahrul, kemudian kepada tim Teater Geni UKM. Mudah-mudahan seluruh tim Teater Geni selalu senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Yang pertama, dan yang kedua mudah-mudahan channelnya makin eksis. Amin. Ini merupakan apresiasi tersendiri untuk saya. Jadi saya ngerasa kayak orang besar gitu loh. Emang orang besar Kan saya kecil. Setelah diundang di sini di acara bincang-bincang ya, mudah-mudahan sih harapan saya untuk channelnya dan juga untuk agenda ke depan semakin eksis dan semakin maju. Amin. Jadi untuk kuliah sendiri ya, jadi kenapa kok saya lebih memilih di Institut Agama Islam Cirebon? Karena alasan saya bukan hanya satu. Apa tuh? Tapi kalau untuk memilih pasangan satu aja lah. Jadi gini. Sebentar Kang. Maaf ya, saya potong dulu Kang. Berarti ini menandakan bahwa Kang Jamal itu masih single, guys. Ya, alasan saya kuliah di sini itu nggak hanya satu ya. Artinya saya punya banyak alasan, punya latar belakang kenapa kok saya harus kuliah di sini. Yang pertama, selain kampus
Institut Agama Islam ini memiliki prodi yang sangat apa ya, istilahnya dibutuhkan untuk konsumen itu ada. Salah satunya PAE, kemudian MPI, IAT, Syariah ya kan, Ekos, kemudian PBA. Nah, PBA ini kalau menurut saya ini termasuk jurusan yang langka. Artinya tidak semua institut, tidak semua perguruan tinggi, baik itu negeri maupun swasta, terlebih yang apa ya istilahnya perguruan tinggi agama gitu. Itu enggak semuanya memiliki program prodi PBA. Sebab ya inilah salah satunya saya ke Institut Agama Islam Cirebon ya karena memang di sini ada prodi PBA. Kalau di Tegal Brebes itu mohon maaf meskipun Tegal itu maju ya, tapi ya masih belum ada gitu. Karena memang mayoritas dari mahasiswa sana itu PAI. Jadi sampai kalau boleh saya katakan tuh waringan gitu. Ya banyak banget itu. Banyak peminatnya gitu. Kalau PBA kan jarang ya. Nah, jadi selain daripada itu di kampus IAIJ sini juga menyediakan prodi PBA yang mana itu termasuk prodi langka gitu. Dan selain itu kampus Institut Agama Islam Cirebon juga untuk masalah administrasi semesteran itu enggak terlalu mahal, tapi ya terjangkau lah. Tetapi bukan berarti itu murahan. Ya. Kampus terjangkau, kualitas unggul. Nah, seperti itu. Alasan saya seperti itu kan. Kenapa saya harus dari sini? Mungkin kalau saya nggak kuliah di sini, saya juga nggak bisa ketemu dengan Kang Sahrul. Nggak bisa kan? Nggak bisa bincang-bincang di sini mungkin. Itu barokah ya Kang? Barokah. Dan itu apa namanya? Alhamdulillahnya saya bisa ketemu dengan orang baik seperti Kang Sahrul. Sama teman-teman tim teater gede. Orang-orangnya sangat luar biasa ini. Iya, artinya oh ya teman-teman, perlu diketahui juga bahwa Kang Jamal itu salah satu mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab gitu. Teman satu kelas saya. Masa sih? Oh iya. Masa lupa? Aduh, saya dilupakan ini. Enggak, bercanda. Kang, diminum Kang. Oh siap Kang, diminum Kang. Udah dibikinin saya. Kebalik ya harusnya sampai yang kayak ini. Iya, jadi Kang Jamal itu sangat luar biasa di kelas gitu, di jurusan pendidikan bahasa Arab itu sendiri, khususnya di kelas saya gitu. Beliau jauh-jauh dari Tegal melebihi penilaian saya gitu. Penilaian saya dibandingkan dari teman-teman khusus yang ada di Cirebon, Kang Jamal itu yang paling rajin, subhanallah. Saya jarang masuk loh. Bohong ini. Iya. Aslinya Jadi itu rajin banget Kang Jamal. Masuknya tuh ya kalau mungkin di kampus ada agenda penting yang itu melibatkan secara personal maksudnya. Kayak contoh ini kan sekarang lagi mau PPL. Nah itu ya saya harus berangkat. Kalau nggak penting-penting amat ya enggak. Kalau nggak penting-penting amat ya enggak gitu. Iya kan setiap jam perkuliahan masuk kan Kang Jamal masuk terus gitu kan. Nah sedangkan saya memperhatikan juga di kelas teman-teman yang lain gitu, teman-teman yang ada di Cirebon khususnya itu ya menurut saya jauh lebih rajin Kang Jamal gitu, yang jauh gitu tuh. Iya Kang Jamal sendiri apa namanya di jurusan bahasa Arab itu tuh Kang Jamal. Iya. Alasan khusus atau kenapa sih Kang Jamal lebih memilih pendidikan bahasa Arab gitu kan, sampai jauh-jauh ke Tegal ke Cirebon gitu kan, dari Tegal ke Cirebon. Ambilnya bahasa Arab itu, nggak yang lain gitu. Iya gitu. Iya, karena memang bahasa Arab itu kan bahasa surga. Anda mau masuk surga? Iya.
Mau dong. Mau, iya. Kalau mau masuk surga ya harus belajar bahasa Arab. Tuh. Searab. Kalau mau belajar bahasa Arab bisa di kampus Institut Tuh. Agama Cirebon. Teman-teman. Itu Udah ada. diketahui ya. Nah, jadi ya selain daripada bahasa Arab merupakan bahasa surga juga, ya saya seneng gitu loh. Seneng belajar bahasa Arab karena ada hal-hal yang belum saya ketahui dan itu menjadi tantangan tersendiri gitu. Artinya setiap kali ada pembelajaran atau mungkin ya kayak semacam materi, baik itu mungkin nahwu, shorof dan lain sebagainya itu yang belum paham, nah itu menjadi tantangan tersendiri. Wah, saya harus bisa nih, saya harus bisa. Dan selama kita belajar, niatnya itu satu. Kalau saya ya, niatnya itu satu. Selain lillahi ta'ala, juga kita harus bisa membanggakan kedua orang tua. Gitu. Jadi jangan sampai kita menyanyiakan gitu loh, menyanyiakan dari jauh ya kan, Tegal ke sini kemudian belajar bahasa Arab itu hanya santai-santai, kemudian nggak terlalu memikirkan tugas dan lain sebagainya, itu saya kira ya salah. Selain saya memilih bahasa Arab karena tersebut, juga memang yang mengambil bahasa Arab itu jarang. Jadi ya ada ya kan, ada, tetapi nggak semuanya itu bisa. Jadi memang ada sebagian mahasiswa dari PAI, mungkin MPI, IAT dan lain sebagainya yang lulusan pondok pesantren. Kemudian setelah masuk ke kampus itu ngambilnya bukan PBA. Iya. Mungkin mereka beranggapan bahwa bahasa Arab saya sudah pernah belajar. Iya, sudah pernah belajar dan sudah bisa baca kitab kuning kan. Misalnya ini. Kalau saya sendiri kan masih belum bisa baca kitab, jadi harus belajar lagi gitu. Belajar bahasa Arab lagi. Jadi ya apa namanya? Itu juga merupakan tantangan tersendiri untuk saya harus bisa belajar sesuatu hal yang baru gitu. Iya, itu alasan dari Kang Jamal mengapa gitu memilih bahasa Arab. Karena yang pertama Kang Jamal itu ingin memperdalam lebih jauh tentang bahasa Arab itu sendiri. Okay. Dan yang kedua karena apa namanya, Kang Jamal mau masuk surga, gitu kan? Iya semua kan? orang pasti pengen masuk surga. Karena mau masuk surga. Oh, itu. Dan karena Kang Jamal bilang tadi tuh, Iya. karena kalau bahasa Arab itu bahasa surga, jadi Kang Jamal milih bahasa Arab karena mau masuk surga. Itu gitu. Dan bahasa Arab juga apa namanya, bagian dari agama. Iya. Saya katakan mustahil seluruh orang Islam nggak bisa bahasa Arab. Sampean juga pasti bisa bahasa Arab. Ketika kita sholat Allahu Akbar, apakah itu bahasa Jawa? Iya. Apakah itu bahasa Plumbon? Kan bukan. Bang ngaji. Iya kan? Oh, bener kan? Orang Plumbon ya? Nah, jadi memang bahasa Arab selain bahasa surga, bahasa Al-Quran juga bagian dari agama. Semua orang saya yakin mampu berbahasa Arab, cuman ya mungkin kurang memahami maknanya. Kemudian dari mulai sholat Allahu Akbar kabiru sampai dengan wa ana minal muslimin, sampai dengan tahiyat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bahasa Arab semua kan ya? Semuanya bahasa Arab. Jadi apapun yang kita lakukan ketika sholat, gerakan apapun, semuanya itu nggak ada sama sekali bahasa Indonesia. Dan otomatis seluruh umat Islam itu semuanya bisa bahasa Arab. Hanya mungkin kurang memahami makna seperti itu. Nah, dari sholat sendiri tuh Kang Jamal. Oh iya. Kalau misalkan kita ya tidak hafal bacaan sholatnya Kang Jamal, sedangkan tidak hafal bahasa Arabnya gitu tuh. Nah, kalau misalnya bahasa kita sendiri gimana? Maksudnya Bahasa Indonesia gitu. Sholat kemudian pakai bahasa sendiri, ya nggak bisa lah, ya nggak bisa. Cuma kalau memang kita tidak tahu maknanya, yang penting kita yakin. Jadi dalam sholat itu kita perlu yang namanya ihsan, yaitu anta'budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itu. Apa? belum saya artikan ya. Jadi ketika kita sholat, itu seolah-olah kita itu melihat Gusti Allah, ya. Seolah-olah loh ya, seolah-olah. Ketika kita
baru takbir Allahu Akbar, seolah-olah Allah itu ada di depan kita. Wa illam takun tarahu, tapi kalau jika kita tidak mampu untuk melihat Allah, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah itu melihat kita. Jadi kita itu harus yakin. Kalaupun kita luput, kalaupun kita lupa, lalai dalam sholat, ya kita harus mengingat kembali seperti itu. Nah, dengan demikian, insya Allah sholat kita itu akan terbiasa khusyuk. Jadi dengan bahasa Arab itu kan. Dengan bahasa Arab tersebut, meskipun mungkin nggak tahu artinya, intinya kita yakin Allah itu melihat kita lagi sholat. Urusan sholat kita diterima atau tidak, itu kan urusannya Gusti Allah. Seperti itu. Jadi Kang Jamal itu berarti sebelumnya sudah pernah belajar juga kan ya waktu di pondok pesantren itu. Bahasa Arab itu. Betul. Nah, dari pondok itu kan sudah udah bergelut di bahasa Arab itu kan. Dan kenapa nih Kang Jamal kekeh banget gitu, kekeh ingin melanjutkannya ke bahasa Arab gitu kan. Jadi pernah belajar bahasa Jepang juga saya. Iya, tapi waktu MTS. Jadi ya hanya sedikit-sedikit lah. Pernah belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Arab. Yang menurut saya paling mudah nyangkol dari 3 bahasa asing itu ya, dari bahasa Jepang, Inggris, Arab, ya bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya. Berarti ada juga kan yang mengartikan bahwa yang paling mudah itu bahasa Inggris gitu. Itu kan berarti kan sesuai personalnya masing-masing. Jadi emang kalau dilihat dari segi grammar ya, atau mungkin dalam bahasa Arab nahwu shorof, itu dibanding bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu lebih mudah bahasa Inggris. Tapi dalam muhadasah atau dalam speaking ya kan, itu lebih mudah bahasa Arab. Karena kalau bahasa Arab mungkin ketika kita mengatakan sesuatu yang kita sampaikan itu sebelum mereka mendengar apa yang kita sampaikan itu udah paham. Artinya selain kita menggunakan bahasa lisan juga menggunakan bahasa isyarat. Jadi kalau secara grammar, secara gramatikal itu lebih sulit bahasa Arab. Tapi kalau secara lisan itu mungkin lebih mudah bahasa Arab. Lebih sulit bahasa Inggrisnya. Dan memang gramatikal tertinggi dari seluruh bahasa itu bahasa Arab. Gramatikal. Ya sampean pasti tahu sendirilah yang udah pernah ngaji Alfiyah. Waduh. Alfiyah. Iya kan? Abot nih. Turun kata kan. Iya Kang. Sejauh ini nih sudah muter-muter kan. Belum muter-muter. Sudah berbicara mengenai bahasa Arab, kita udah dulu kan. Oh. Kang Aziz udah dulu kan. Kang. Udah dulu Kang. Ya, itu guys. Jadi bahasa Arab itu sangat penting di dalam pembelajaran gitu kan. Buat teman-teman yang sudah dulunya pernah pesantren, sudah pernah belajar, jangan puas untuk belajar bahasa Arab itu sendiri. Iya, betul. Karena manfaatnya itu sangat banyak gitu. Nah, iya Kang, saya pernah dengar juga dari curhatan Kang Jamal loh. Katanya Kang Jamal kan pernah sempat bersinggah di Pare gitu kan, yang ada di Kediri gitu. Di desa Pare ya gitu. Desa Pare. Ya, pernah. Jadi kurang lebih sekitar 5 bulan. Jadi di sana itu kalau Parenya itu nama kecamatan. Nama kecamatan. Kalau desanya itu yang satu Tulungrejo, yang satunya lagi apa loh. Jadi ada 2 desa ya. Kalau nggak salah sih 2. Karena yang saya tahu kan 2 ya. Tulungrejo sama apa gitu satunya. Itu 2 desa tersebut mayoritas warga, mayoritas
penduduknya itu buka kursusan. Dan itu yang dibuka itu bukan hanya bahasa Arab, tapi ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Jerman, bahasa Itali, mungkin ada. Semuanya itu ada di situ. Dan konon katanya kalau misalkan kita pernah ke situ tuh kan, maksudnya yang loncatan dari situ, jebolan dari situ tuh, Ya. mantap-mantap ya kan bahasanya. Ya, sebetulnya itu tergantung sama orang Oh, itu. terus juga. Kalau selama Soalnya kebanyakan tuh kan, saya dengar-dengar juga. iya emang itu. Kalau selama belajar di Pare dia itu sering bolos, sering ngopi ngerokok ya enggak ya. Sering bolos terus kemudian ke warung ngerokok sama ngopi ya nggak bisa. Dan memang kebetulan saya pernah di situ ya Bang. Jadi belajar kursus bahasa Arab 5 bulan itu nama kursusannya Al-Farisi. Kalau teman-teman mau pengen lebih mendalami bahasa Arab dengan metode dan cara yang cepat itu bisa ke sana. Jadi apa namanya? Bisa belajar bahasa Arab itu dengan cepat. Jadi kecamatannya itu kan Pare. Jadi ada 2 desa, yang satu Tulungrejo, yang satu apa gitu. Itu semua penduduk itu semuanya hampir semuanya itu buka kursusan. 70%. Rumah itu kan masing-masing rumah. Iya rumah. Jadi misal satu kotak ini ya, satu kotak situ sampai sini itu kursusan bahasa Arab. Nanti di sebelah sana itu bahasa Inggris, sebelah sana itu. Dan di situ juga banyak kafe. Kafe itu yang pengajarnya tuh, tenaga pengajarnya murni dari orang situnya atau dari enggak. Jadi ada yang asli orang Pare, ada juga orang jauh. Kalau saya dulu pengasuhnya itu namanya Ustadz Salman Faroh. Beliau itu orang Cimahi. Ada juga orang Brebes yang yang membuka kursusan di situ. Kalau nggak salah namanya Hizbul Kahfi, itu bahasa Arab. Jadi ya banyak di situ kan. Tapi mayoritas yang ada di situ kursusannya bahasa Inggris. Itulah mengapa Pare itu punya julukan namanya Kampung Inggris. Iya, artinya dari sekian pengalaman Kang Jamal yang sudah bergelut lama gitu di dunia bahasa Arab kan, tetapi Kang Jamal tidak puas dengan ilmu yang Kang Jamal dapat gitu di bahasa Arab itu sendiri. Jadi jangan sampai kita berhenti belajar. Harus terus belajar. Nah, iya Kang Jamal. Kita sudah bahasa Arab gitu, ngomong bahasa Arab. Sekarang kita bahasa Cirebon. Bukan. Ini beralih ke jalan-jalan ke pondok. Kebetulan Kang Jamal juga kan salah satu asatid gitu di pondok pesantren. Al-Falah ya, Al-Falah modern. Al-Falah itu. Nah, di pondok itu kan Kang Jamal memiliki tanggung jawab sendiri gitu ya. Untuk melanjutkan kuliahnya itu ada ini nggak sih, maksudnya saya sibuk gitu di pondoknya terus sehingga kuliahnya terbengkalai gitu kan. Kontrol ya. Untuk kontrol. Ya ada sih, pasti ada rasa sedikit terganggu gitu ya. Tapi ya kita harus pintar-pintar mengatur waktu juga, kapan waktunya kita ngasuh ya kan, mengasuh gitu, mendidik anak coy. Walaupun belum punya istri. Belum nikah udah punya anak banyak aja. Itu ngapain tuh ketawa tuh? Ya, jadi harus pintar-pintar membagi waktu. Kapan kita bertugas di sekolah, di pondok, pesantren, dan juga kapan kita bisa kuliah, kapan kita bisa ngopi, ya kan kadang pusing banget, aduh ini butuh refreshing juga gitu. Ya kita harus pinter-pinternya membagi waktu lah. Sekali lagi saya sampaikan, kampus Institut Agama Islam Cirebon itu bukan hanya menerima siswa yang udah fresh graduate ya, lulusan baru masuk ke sini. Tetapi kalau kalian sudah punya pekerjaan, misalnya
sudah kerja di di sekolah, di instansi sendiri juga bisa sambil kuliah di Institut Agama Islam Cirebon. Selain kampusnya itu terjangkau, dosennya berpendidikan tinggi, mahasiswinya juga muda-muda. Woi, mahasiswi loh. Mahasiswa yang saya katakan ya, bukan mahasiswa. Mahasiswanya muda-muda. Mahasiswanya muda-muda juga. Muda-muda juga. Ini enggak serius ini serius. Saya juga masih muda kan. aduh. Jadi bisa. Kenapa yang ditekanin mahasiswi kan? Kenapa? Tadi gue bilang yang di Yang di bolnya tuh mahasiswi. Oh, ya itu ya adalah. Ya artinya dari kegiatan pondok sendiri gitu kan, di samping kuliah juga itu kan gimana kita memanfaatkan waktunya itu sendiri kan Jamal. Jadi harus bisa mengatur waktu sendiri dan memang kegiatan di pondok pesantren saya sendiri juga cukup sibuk ya. Artinya santri selain daripada harus menimba ilmu agama juga mereka harus sekolah formal. Nah, jadi dua-duanya itu harus balance, harus seimbang antara ilmu agama, bahasa, ya kan? Karena di sana juga kami menyediakan bahasa Arab dan bahasa Inggris, kitab juga ada, kemudian sekolah formal SLTP dan SLTA juga ada. Kalau pengen tahu lebih lanjut, nanti bisa dicek link deskripsi. Catat ya? Catat ya Naya. Kalau enggak nanti bisa kunjungi website yppmalfalah.jatirokeh.or.id. Catat tuh. Ntar Siap ya? Oke. Edit. Gitu kan. Iya. Nah, ya berbicara santri kan Jamal. Ya, podcast ini kan tidak hanya buat salah satu orang gitu kan, tetapi memiliki banyak cangkupan juga gitu. Nah, berbicara santri juga bukan alasan, jadi untuk cara kita untuk menjadi anak yang Baik. berbakti gitu, anak yang bisa memanfaatkan ilmunya yang setelah dapat dari pondok itu. Ada cara-cara ini kan, sudah yang yang sering saya lakukan gitu. Ya, jadi makalah kan mengatakan al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Apakah artinya kan? Ilmu kalau tidak diamalkan ya seperti halnya kita nanam pohon tapi nggak berbuah. Petani siapa sih yang tidak merasa rugi ketika menanam tanaman kemudian tidak berbuah? Pasti semuanya merasa rugi. Pasti kan. Jadi sebisa mungkin ketika kita mendapatkan ilmu apa saja, kecuali ilmu maling, jangan dipraktekkan. Boleh mempelajari ilmu maling. Gunanya apa? Gunanya supaya kita mengetahui, oh dia itu maling. Maksudnya dia itu gerak-gerik seperti ini berarti dia maling. Maksudnya ya kita juga harus bisa mempelajari semua ilmu kan. Sebisa mungkin kita mempraktekkan, mengamalkan ilmu yang kita dapat, ilmu apa saja, baik itu agama, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, semuanya harus kita amalkan. Terlebih ilmu sosial, karena manusia itu kan makhluk sosial, nggak mungkin manusia itu hidup sendiri, karena membutuhkan orang lain kan? Iya, kita harus bisa belajar ilmu sosial karena kita sering berinteraksi dengan orang lain. Kapan orang lain itu merasa senang, kapan orang lain itu merasa sedih, kapan orang lain itu merasa bahagia, kita juga harus tahu gitu. Dan kunci sukses, kunci keberhasilan agar ilmu bermanfaat, saya selalu menyelipkan nama kedua orang tua di setiap doa. Jadi buat teman-teman kalau memang pengen ilmunya bermanfaat ya sering-seringlah minta restu, minta ridho kepada orang tua. Bagi teman-teman yang
orang tua yang kedua orang tuanya masih ada, bahagiakan mereka. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, doakan mereka. Gitu. Iya, karena ada salah satu apa namanya ucapan kalam Ustadz kan. Ustadz juga kan dari referensi-referensi hadis-hadis Iya, yang betul. Rasulullah ini kan. Betul. Rasulullah katakan. Kan katanya ridho Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Ada orang tua. Dan murkanya Allah juga Murkanya murkanya orang tua. Maka sangat penting kan ya, ridho orang Iya tua. betul. Jadi memang apa namanya? Mungkin kalau di anak zaman sekarang kadang sering menyepelekan bahwa ya iya apa namanya doa kayak gitu doang. Padahal ketika kita mendoakan orang tua, pahalanya itu akan terus mengalir. Gitu. Kalau kita berbuat dosa, kalau kita apa namanya sering melakukan maksiat juga orang tua nggak akan ridho. Dan ketergantungan ridho atau mungkin murka itu akan apa namanya mengefek kepada kita sukses atau tidaknya di kelak hari nanti. Gitu. Berarti ridho orang tua itu kan sangat berpengaruh kan ya? Ya sangat berpengaruh ya sekali. Iya, itu guys. Jadi bagi teman-teman yang mondok yang sekarang lagi jadi santri gitu kan, jangan lupakan ridho orang tua. Ketika kita ingin melaksanakan kegiatan apapun itu, tidak terlepas dari seizin orang tua terlebih dahulu. Harus punya ridho. Harus ya. Iya kan Jamal, diminum dulu. Oh iya sudah. Di kopinya. Jadi ini ada cerita, ini Apa ya? tetangganya Ustadz saya. Jadi ada apa namanya anak ya, yang mau keluar malam untuk naik motor. Sudah cowok sudah dilarang oleh orang tuanya. Kamu jangan keluar malam ini. Enggak pokoknya sih. Akhirnya setelah itu ditutup pintunya, kemudian dikurung di kamar. Setelah itu dia itu Maksa kabur lewat jendela. Setelah kabur lewat jendela, keluar malam naik motor, selang berapa jam langsung kecelakaan. Nah, itulah mengapa pentingnya ridho orang tua. Kalau orang tua kita ikhlas, kalau orang tua kita itu ridho, insya Allah selamat dunia akhirat. kalau orang tua tidak, Ya tahu sendiri. iya tersendiri. Akibatnya kan. Tahu sendiri akibatnya. Itu kan salah satu contoh yang melanggar restu orang tua ya kan. Jadi kalau misalkan orang tua kita menginstruksikan, oh kamu tuh jangan begini, ya wis turutin kan. Ya wis aja. Nah, ada nggak sih kan ranah-ranah yang ketika orang tua melarang gitu kan, akan tetapi kita itu harus melaksanakan misalnya suatu kegiatan tersebut gitu kan. Nah kalau kita tidak melaksanakan kegiatan tersebut, maka kita akan merugikan yang lain gitu kan. Nah sedangkan orang tuanya itu tidak merestui kan. Ya kita harus inilah. Kalau kita nggak mengikuti kegiatan itu, mungkin nanti akan merugikan teman-teman yang lain gitu. Ya kita harus tahu Bukan sama-sama posisi. itu tuh kan, sama-sama Bingung, susah iya, kitanya. Ya yang pertama harus tahu posisi dan kita juga harus tahu keadaan. Kalau memang sekiranya itu urgent, artinya itu harus dilaksanakan. Ya kita ngomong baik-baik pada orang tua. Bu, Pak, saya harus seperti ini. Kalau enggak, nanti akan rugi buat saya dan juga teman-teman saya. Ya ngobrol baik-baik lah. Insya Allah orang tua pasti akan mendukung. Selama apa yang dicita-citakan oleh anak itu baik, insya Allah orang tua juga pasti ridho. Yang penting kita konfirmasi kan. Iya. Konfirmasi sama orang tua, konsultasi gimana gitu. Betul. Itu yang diizinin, yang dibolehkan maksudnya. Itu. Jadi jangan sampai kita lepas dari restu orang tua ya teman-teman. Iya. Karena sangat fatal akibatnya nanti kalau kita melanggar ya aturan orang tua itu ya. Iya.
Bahaya. Iya Kang Jamal diminum. Udah habis tuh. Udah diudut lagi. Dan ini Kang Jamal, dengar-dengar juga saya kan pernah ya ngedengar gitu bahwa Kang Jamal itu waktu di kampus menjabat sebagai ketua hima ya minimal ya. Nah sedangkan Kang Jamal itu kan apa namanya memiliki waktu yang cukup singkat gitu di kampusnya karena kan terbentur oleh jarak juga. Dulu sempat ya memang apa sudah dipilih ketua ya, tapi itu menurut saya itu kurang resmi. karena apa namanya hanya Tapi udah sah loh, udah sah, ketua. tapi secara struktural di kampus itu belum tercatat namanya. Jadi hanya sebatas sudah dipilih oleh teman-teman gitu. Jamal aja kan gitu. Nah, kalau sekarang kan sudah resmi secara struktural dan juga nama tersebut sudah tercantum di surat keputusan gitu. Nah itu. Pernah sempat ya gitu ya punya. Gimana perasaan Kang Jamal itu? Deg-degan. Sampai kan udah tahu sendiri lah. Ngapain nanya? Ya. Ya ini mengklarifikasi saja. Pernah ya. Kemudian Dengan apa yang dirasakan Kang Jamal gitu kan. nggak lama sebetulnya, itu cuman 1 semester. Jadi sebelum 1 semester setengah kalau nggak salah. Karena emang itu semester 4 ya. 4 atau semester 3 ya. Semester 4 sih kayaknya. 4 ya. Itu sempet mau bikin agenda, artinya program khusus mahasiswa PBA, baik itu semester 1, 3, yang 5, mau mangga yang mau ikut juga silahkan, atau mungkin yang dari prodi lain juga silahkan. Tetapi itu terhalang oleh pandemi. Kan? Yang mana kampus menuntut kita untuk pembelajaran itu daring. Nah, akhirnya ya Berarti sudah ada ancang-ancang ya? Sudah ada, iya. Rencana buat sudah ada gambaran hima dulu. PBA mengadakan suatu acara gitu. Apa tuh Kang acaranya? Waktu itu sempat mau saya adakan itu hitoba. Jadi memberikan materi atau memberikan pelatihan kepada mahasiswa, terlebih mahasiswa bahasa Arab, supaya dia itu berlatih ngomong di depan dengan menggunakan bahasa Arab. Kalau Kang Sahrul mah nggak ikut juga nggak apa-apa, karena udah bisa. Waduh, abot ini. Jadi susun. Parah ini, parah. Yang lain aja lah. Tahu-tahu udah di depan gelagap-gelagap. Iya, artinya kan sudah ada rencana gitu kan. Udah ada niatan. Udah ada niatan itu. Nah, sebelum itu tuh sudah ada yang terlaksana belum Kang rencana Kang? Belum sama sekali. Baru selang berapa minggu terus langsung kebentur corona itu. Langsung kebentur ya, langsung ada pandemi. Akhirnya ya. Berarti satu kata buat Kang Jamal. Apa? Sabar Kang. Saya mah alhamdulillah. Karena sabar Kang. Iya, karena yang namanya ketua itu kan mungkin kalau dilihat dari casing kan kayaknya wow gitu. Iya. Tapi saya sendiri sih wow gitu. Bukan wow lagi, maksudnya tanggung jawabnya itu kan. Jadi hampir setiap hari saya nggak setiap hari sih, setiap minggu saya ditanya sama kaprodi, dosen dan lain sebagainya. Gimana Jamal ininya? Gimana Jamal hima? Aduh saya pusing, aduh. Sementara kan ada mahasiswa ya mungkin ada yang aktif, ada yang pasif dan lain sebagainya. Itu. Ya selama di kampus IAIC berarti Kang Jamal cuman ini aja mengikuti hima doang kan? Hima. Di kegiatan lainnya seperti enggak. kayak UKM gitu kan? Sempat pengen katanya ini calon ketua DEM kan? Waktu kemarin jalonin.
Jangan ngasal. Ngasal nih, sukanya nih ngarang nih. Enggak. Apa? Hima aja Coba saya. pernah denger dong. Kang Enggak, Jamal enggak, wawancara ketua enggak. Dema aja. Kan dari Hima ke Dewa naik gitu kan. Itu makanya sampein aja ya. Yang lain enggak ada. Enggak ada. Cuma, waktu itu sempat saya pengen ikut Mapaiz kan. Apa itu? Sempat ada apa namanya? Sempat ada keinginan Keinginan. gitu. Itu pun waktu awal-awal semester 1 gitu. Tapi ternyata setelah apa namanya sudah berjalannya waktu ya kan, sudah semester 2, 3, kemudian semester ini sekarang sudah menghadapi PPL dan lain sebagainya, itu kayaknya tidak memungkinkan. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Intinya niat mencari ilmu aja itu udah alhamdulillah gitu. Udah bisa kuliah aja alhamdulillah. Dari jarak ya Kang ya, sangat jauh gitu. Iya. Itu Kang, kita sudah jalan-jalan dari kampus, pondok, kampus lagi gitu kan. Sampai ke Pare loh jalan. Iya aku, Pare lagi kan. Sampai ke Jawa Timur juga jalan-jalan Iya, kita. subhanallah. Ini apa namanya? Pernyataan terakhir Kang. Sekaligus closing statement. Jadi, Oke. boleh kan Kang? Iya. Jadi berbicara bahasa Arab itu sendiri kan, kan teman-teman mahasiswa yang lain juga selain jurusan bahasa Arab gitu kan, pasti kan ingin tahu gitu bahwa apa sih nanti yang didapat gitu, apa namanya jenjang karir dari program studi bahasa Arab itu sendiri gitu Kang. Banyak sih sebetulnya. Jadi jangan sampai kita merasa lah setelah lulus PBA mau jadi apa gitu kan. Itu. Pernah juga ada dosen kan dulu pernah ngomong apa? Madesu ya? Iya. Mahasiswa apa singkatannya? Dosen mahasiswa. Pak, mahasiswa apa gitu loh. Aduh, kita jadi lupa kan. Iya loh. Itu kan udah lama. Jadi sebetulnya ada peluang banyak kita ketika masuk ke prodi PPA. Selain daripada kita menjadi pengajar, kita juga bisa masuk ke masuk ke kantor kementerian, mungkin di bagian umroh dan haji. Karena kita bisa bahasa Arab, kita bisa menjadi mursyid, pembimbing yang mau haji, ya kan? Itu juga bisa. Atau mungkin kalau kita punya kesempatan untuk di situ, ada kemungkinan juga kita bisa ikut haji. Dengan bahasa Arab itu. Jadi enggak gratis. Sudah dibiayai oleh negara. Dan kalau kita sudah masuk ke sudah masuk ke bagian haji di Kementerian Agama, itu insya Allah semuanya itu barokah. Karena membantu orang-orang yang mau ibadah. Membantu orang-orang yang mau ibadah gitu. Iya, artinya sangat banyak gitu kan ya di jenjang pendidikan bahasa Arab itu sendiri. Jadi jangan putus asa lah. Khususnya mahasiswi pendidikan bahasa Arab. Tuh. Oke. Mungkin cukup sekian Kang bincang-bincang kita kali ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kang Jamal sama-sama yang sudah jauh-jauh menyempatkan waktunya untuk hadir di Teater Geni bincang-bincang ini. Makasih juga udah manggil, makasih juga udah memberikan kesempatan untuk promo. Promo pondok. Iya. Oke guys, itu bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen and share videonya biar teman-teman Teater Geni terus semangat dalam melahirkan karya-karyanya. Oke, terima kasih Kang Jamal sebelumnya. Ya, sama-sama. Dan jangan lupa juga nanti kunjungin websitenya PP Al-Falah. Ya. Kalau YouTube namanya PPM Al-Falah Jatiroke. Kalau website ya PPM Al-Falah jatiroke.org.id. Nanti bisa dilihat di link di bawah. Link deskripsi. Oke guys. Oke, itu saja Kang Jamal. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teater Geni.